seleb si Medi ini meninggalkan barang-barang pribadinya, barang-barang penting pula itu kan. Itu berarti dia tuh menghilang bukan atas keinginan dia sendiri, bukan atas keinginan pribadi, melainkan mungkin ada hal buruk yang sedang terjadi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku akan kembali lagi membawakan satu kisah kriminal yang terjadi di Amerika pada tahun 2023 yang lalu, Wak. Kasus ini tuh adalah tentang hilangnya seorang wanita muda berusia 26 tahun secara misterius. Kasus ini sempat viral, Wak, di media sosial TikTok karena kakak dari si korban ini membuat video curhatan tentang kasus hilangnya sang adik ini. Nah, penyelidikan kasus ini juga berjalan cukup rumit, Wak, karena minimnya alat bukti dan juga petunjuk. Tapi setelah melewati penyelidikan yang lebih mendetail, Wak, polisi pun baru notice kalau ada sebuah fakta mengejutkan yang mengarahkan polisi untuk mengungkap pelaku di balik kasus ini. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini menimpa seorang wanita yang bernama Madeleine Jane Kingsbury atau yang biasa dipanggil Medi, Wak. Dia ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang lahir di Winona, Minnesota, Amerika pada tanggal 1 Juni 1996. Ayahnya bernama David dan ibunya bernama Krista. Nah, 2 orang kakak Medi bernama Stephen, laki-laki, dan juga yang perempuan ini namanya Megan, ya. Nah, menurut orang-orang terdekatnya, Wak, Medi ini adalah anak yang humble, anak yang ceria, anak yang baik, dan juga anak yang pintar. Kelebihan itulah yang membuat si Medi ini diterima berkuliah di kampus terbaik yang ada di daerahnya, yaitu di Winona State University. Dan ketika dia sedang berkuliah ini, si Medi kenalanlah sama teman kuliahnya, tapi beda jurusan, Wak, ya. Namanya Adam Fravel. Nah, nggak lama setelah dia kenalan sama si Adam ini, mereka saling suka dan memutuskan untuk menjalin hubungan asmara, pacaran mereka. Tapi waktu pacaran, Wak, Adam sama si Maggie ini sering melakukan hal-hal yang di luar batas. Sampai akhirnya Medi ini hamil di luar nikah. Nah, melihat pacarnya hamil, Adam nih berusaha bertanggung jawab, Wak, tapi bukan untuk menikahi si Medi tanggung jawabnya, melainkan dengan dia memutuskan untuk berhenti kuliah supaya bisa mencari pekerjaan untuk menafkahi pacarnya ini, Medi. Medi kan lagi hamil kan. Nah, jadi meskipun nggak lulus kuliah, berkat keahliannya pula, si Adam ini berhasil diterima bekerja di suatu perusahaan iklan sebagai software engineer gitulah. Dan setelah mendapatkan pekerjaan itu, Adam pun mengajak si Medi untuk tinggal bersama di sebuah rumah sewa kontrakan di Winona. Jadi mereka ini tinggal bareng tanpa menikah, Wak, ya. Dan entah apa alasan Adam nih nggak mau nikahin Medi, Wak, tapi yang jelas Medi pun juga nggak keberatan sama hal itu. Ya udah, dia fine-fine aja lah gitu. Nggak lama setelah mereka ini tinggal bareng, Medi pun akhirnya melahirkan anak perempuan. Anak yang dia kandung itu bernama Ellie. Nah, beberapa bulan setelah Medi melahirkan, Wak, Adam pun mendukung Medi supaya bisa melanjutkan kuliahnya lagi sampai selesai. Kan si Medi masih kuliah kan. Nah, berkat dukungan si Adam, Wak, Medi pun akhirnya kembali lagi bisa melanjutkan kuliah dan berhasil lulus dengan predikat memuaskan. Nah, setelah lulus kuliah ini, Medi kemudian diterima bekerja sebagai koordinator riset di sebuah lembaga kesehatan gitulah. Jadi sampai di sini, Wak, baik Medi maupun Adam sama-sama bekerja ya. Si Adam bekerja sebagai software engineer dan juga si Medi bekerja di lembaga kesehatan tadi. Nah, terus di tahun 2020, Wak, ketika virus COVID-19 melanda Amerika, Adam di PHK dari perusahaannya. Dan setelah di PHK, Adam tuh masih tetap berusaha untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan lain, Wak. Tapi mungkin karena banyak juga perusahaan yang terdampak sama COVID atau hal lainnya, Adam tuh selalu gagal gitu loh dalam seleksi bekerja itu, dan ya udah berakhir jadi pengangguran lah si Adam, nggak bekerja dia. Nah, ketika si Adam lagi nganggur, pasangan ini dihadapi lagi dengan masalah baru. Si Medi hamil lagi. Nah, dengan adanya kehamilan itu, otomatis kebutuhan mereka kan jadi makin meningkat lagi kan, Wak. Karena di sini hanya tinggal si Medi aja yang bekerja, itu berarti Medi lah yang harus menanggung kebutuhannya si Adam, pasangan yang nggak ada kerja ini, terus Ellie anak pertamanya, dan juga dirinya sendiri, dan juga bayi yang lagi hamil ini. Sampai si Medi hamil kedua nih, Wak, mereka belum tetap menikah ya. Dan Medi lah itu yang kerja. Nah, nggak tega melihat Medi bekerja keras dalam kondisi hamil, Wak, Adam pun kembali lagi berusaha mencari cara lagi supaya dia bisa mendapatkan uang, yaitu dengan mengikuti kursus penerbangan yang menjanjikan si Adam ini untuk bisa menjadi seorang pilot. Ada kursus penerbangan gitu kan. Tapi gara-gara kursus penerbangan itu membutuhkan biaya yang nggak sedikit, dan Adam ini juga lagi nggak punya uang, dia lagi nggak kerja. Alhasil pasangannya inilah si Medi inilah yang mengcover biaya kursus penerbangan itu sampai si Adam nantinya betulan bekerja sebagai pilot. Dan
Meskipun pengeluaran makin membengkak lagi, Wak, Medi pun gak keberatan. Dia mikir ya udahlah nggak apa-apa lah, aku memang niat kok mau bantuin pacar aku, bantuin si Adam. Toh dulu Adam rela putus kuliah kok demi bisa nafkahin aku, kata si Medi kayak gitu. Udah lah, akhirnya singkatnya setelah menjalani kehamilan sambil bekerja, Medi pun akhirnya melahirkan anak keduanya. Laki-laki, Wak, anak keduanya ini dikasih nama Noah. Nah, kehadiran Noah inilah yang menjadi kebahagiaan di tengah isu finansial yang dihadapi oleh pasangan ini, oleh Medi dan si Adam. Tapi sayangnya kebahagiaan itu juga bersifat sementara karena selang 2 tahun kemudian ada sebuah kejadian tragis yang menimpa Medi. Apa itu? Masuk. Nah, jadi Wak, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 jam 8 pagi, Medi dan juga si Adam ini pergi mengantar kedua anak mereka yaitu Eli dan Noah ke sebuah daycare. Mereka berdua ngantar nih. Nah, pada saat itu si Eli anak pertama sudah berusia 5 tahun, sedangkan Noah masih berusia 2 tahun. Mereka sengaja waktu itu dititipkan ke daycare karena si Medi ini harus bekerja, Wak, sedangkan si Adam juga lagi sibuk ngeberesin barang-barang rumah buat dipindahin ke rumah orang tuanya si Adam. Ngapain dia beres-beres rumah, Nadia? Karena waktu itu si mereka ini memang udah berencana untuk pindah ke rumah orang tuanya Adam supaya bisa menghemat pengeluaran lah kayak gitu. Jadi nggak usah sewa-sewa rumah. Nah, Adam lagi ngepek-ngepek nih. Nah, setelah mengantar kedua anak mereka ke daycare, Adam sama Medi balik lagi ke rumah, Wak, untuk bersiap-siap melanjutkan aktivitas mereka pagi itu. Medi siap-siap mau pergi ke kantor, Adam balik ngepek barang-barang lagi ya. Selesai beres-beres, Adam ngomong lah sama si Medi, masih di rumah nih ya. Sayang, hari ini kamu bawa mobil aku aja ya. Aku mau minjem mobil kamu buat ngangkut barang-barang nih. Mobil kamu kan bagasinya lebih besar daripada mobil aku, kata si Adam. Oh iya ya, nggak apa-apa, pakai aja, kata si Medi. Dah lah tuh, akhirnya mereka kan rencana mau tukar mobil gitu kan. Nah, setelah diizinkan, pada sekitar jam 10 siang Adam pergi nih, Wak, ke rumah orang tuanya dengan membawa barang-barang yang memang sudah dia packing itu. Tapi pas baru aja si Adam ini nyampe di Highway 43, Wak, jadi semacam jalan tol di Winona tuh lah, Adam baru sadar kalau aku salah bawa kardus pula. Dia ada bawa kardus yang salah, Wak. Dah, akhirnya Adam pun putar balik lah ini. Dia mau balik lagi ke rumah untuk mengambil kardus yang betul. Adam sampai di rumah sekitar jam setengah 12 siang tuh, Wak. Dan pas dia udah nyampe, dia lihat mobilnya yang harusnya dipakai sama si Medi terparkir gitu aja di halaman. Adam mikir, loh kok mobil aku masih di sini? Ini Medi ini nggak berangkat kerja apa gimana? Kata si Adam kan. Adam masuklah ke dalam rumah buat ngecek keberadaannya si Medi, pacarnya. Dan pas dicek, rumah tuh kosong, Medi nggak ada di situ. Nah, karena khawatir, Adam pun ngechat si Medi lah, Wak. Dia nanyain keberadaan si Medi. Sayang, kamu lagi di mana? Udah berangkat kerja belum? Gitu katanya kan. Tapi setelah beberapa kali di-chat, Wak, Medi nggak balas sama sekali chatnya si Adam itu. Cuman meskipun nggak dibalas, Adam masih positive thinking, Wak, waktu itu, dan menganggap mungkin si Medi ini udah berangkat kerja bareng teman kantornya, mungkin ya, dia nebeng. Udah, Adam lanjut lagi lah ngambil si kardus itu kan. Terus selang beberapa jam kemudian, Megan, kakaknya si Maggie ini tiba-tiba ngechat si Adam. Dam, adik aku lagi di mana ya? Kok tengok nggak? Udah seharian ini aku ngechat dia tapi nggak dibalas. Aku telepon dia juga nggak diangkat. Kemana ya dia, Dam ya? Kata si Megan. Si Adam jawab, bukan cuma kakak aja, aku juga ngechat Mandy dari tadi belum dibalas kok. Tapi kayaknya Mandy lagi sibuk kali lah itu, Kak, sama kerjaannya, kata si Adam. Nah, by the way, waktu itu si Adam ini masih beranggapan kalau Mandy memang lagi sibuk ke kantor ya. Nah, karena Mandy ini lagi dianggap sibuk bekerja, bukan kenapa-napa, Adam pun nggak begitu khawatir, Wak. Dia lebih memilih untuk menjemput Eli dan juga Noah, anak mereka di daycare, terus ngajak anak mereka berdua ini ikut juga nih ke rumah orang tuanya. Tadi kan Adam nggak jadi ke sana kan, gara-gara barangnya tinggal. Ya udahlah, sekalian aja barangku ambil, udah aku jemput aja anakku, sekalian pergi ke sana gitu. Aku tahu nih si pacarku lagi sibuk kerja, nanti nggak sempat pula dia jemput anakku gitu. Nah, di saat si Adam ini nggak berpikir macam-macam tentang Medi, Wak, si Megan, kakaknya Medi tadi, justru berpikir sebaliknya. Di situ Megan tuh betul-betul mengkhawatirkan kali adiknya. Gegara apa? Gegara Medi ini bukan tipikal orang yang slow respon, Wak, kalau dihubungi. Dia mau sesibuk apapun pasti dia bakal sempat ngebalas lah gitu. Kalaupun dia lagi sibuk, dia pasti bakal bilang, aku lagi sibuk kali ini, mungkin aku bakal slow respon ya. Dia pasti ngomong kayak gitu. Ini nggak sama sekali, Wak. Nah, khawatir terjadi sesuatu, akhirnya Megan pun meminta tolong kawannya Medi, kawannya yang bernama Katie, untuk mengecek rumah adiknya. Weh Katie, tolonglah cek rumah adik aku nih, kok dia nggak ada kabar ya, khawatir pula aku. Nah, setibanya si Katie itu di sana, rumah itu memang kosong dan tidak ada seorang pun di situ, Wak. Karena waktu dia nyampe rumahnya si Medi pun, Adam sama kedua anaknya udah OTW ke rumah orang tuanya si Adam, Wak. Nah, setelah melihat kondisi rumahnya si Medi, Katie langsung lah ngabarin si Megan, Kak, aku udah nyampe rumahnya siapa, rumah Medi, tapi memang sepi, Kak, di sini nggak ada orang, katanya. Nah, dengar kabar itu, Megan makin khawatir lagi, Wak, makin panik dia. Dia ngerasa ada sesuatu yang nggak beres lagi tuh pokoknya. Nah, perasaan khawatir itulah yang membuat si Megan pun akhirnya
akhirnya melaporkan hilangnya Medi ke kantor polisi. Tapi gara-gara belum 24 jam Medi ini menghilang, Medi nggak ada kabar, polisi belum bisa memproses laporan itu. Polisi yang ada minta, udah Mbak tunggu aja dulu, soalnya belum 24 jam, sabar dulu ya. Kita positif thinking aja, semoga adik Mbak cepat balik gitu. Nah, tapi setelah 24 jam berlalu, Medi ini juga tetap belum ada kabar. Disitulah polisi akhirnya menanggapi serius laporan dari si Megan dan langsung segera melakukan pencarian sama si Medi. Hilang betulan si Medi ini, Wak. Nah, langkah pertama yang dilakukan polisi untuk mencari Medi adalah dengan menggeledah rumah yang dia tinggali bersama pacarnya, bersama si Adam. Nah, setelah digeledah, polisi menemukan ada dompet, ada tas, dan juga handphone milik si Medi yang masih ada di dalam rumah. Nah, penemuan itu merupakan tanda-tanda yang paling mencurigakan bagi polisi. Kenapa? Karena kalau misalnya si Medi ini meninggalkan barang-barang pribadinya, barang-barang penting pula itu kan, itu berarti dia tuh menghilang bukan atas keinginan dia sendiri, bukan atas keinginan pribadi, melainkan mungkin ada hal buruk yang sedang terjadi. Entah dia diculik, entah dia disekap, atau entah dia udah dibunuh gitu loh. Yalah, barang-barang penting gak dibawanya. Nah, berdasarkan dugaan itu, polisi pun langsung meminta keterangan orang-orang terdekatnya Medi yang tentunya Adam ikut ditanyakan. Orang terdekat, ya kan? Nah, waktu Adam dipanggil sama polisi, Wak, di situ Adam pun menjelaskan secara detail apa kegiatannya di hari ketika hilangnya si Medi ini. Dia jelasin lah, mulai dari dia nganterin anak-anak dia ke daycare bersama si Medi, balik ke rumah sama si Medi, terus dia pisah nih, dia pergi ke rumah orang tuanya, terus jam 10:30 siang dia balik lagi ke rumah, dan pas nyampe di rumah saya udah nggak nengok si Medi lagi, Pak. Pokoknya semua diceritain lah itu sama si Adam kan, Wak. Nah, mendengar penjelasan itu, awalnya polisi ngerasa nggak ada yang aneh memang, Wak. Si Adam nih terlihat tenang aja dan cara ngomongnya juga cukup meyakinkan. Tapi setelah diamati baik-baik, polisi notice kalau di wajahnya si Adam ada semacam luka cakaran yang kelihatannya masih baru nih. Nah, luka cakar itu sempat membuat si polisi berpikir Adam ini sempat bertengkar nih sama si Medi sebelum Medi dinyatakan hilang. Nah, untuk membuktikan pemikiran itu, polisi nanyalah sama si Adam, itu tuh luka cakar apa tuh Mas? Kamu baik-baik aja kan sama si Medi, kata gitu. Oh, baik-baik aja kok Pak, kami nggak pernah berantem, ini tuh habis kena cakar anjing peliharaan kawan saya, kata si Adam kayak gitu. Nah, dengar jawaban itu sebenarnya polisi juga nggak langsung percaya sih, Wak. Tapi gara-gara waktu itu mereka nih nggak punya bukti atau juga petunjuk untuk membuktikan pengakuan si Adam, polisi hanya mengiyakan saja dan mengakhiri sesi pertanyaan singkat itu kepada si Adam. Nah, setelah meminta keterangan Adam ini, polisi pun kembali lagi lah mencari petunjuk lain untuk bisa menemukan keberadaannya si Maggie. Ya, di sisi lain setelah ditanyai sama polisi, Wak, Adam langsung membantu tuh pencarian si Medi dengan memposting poster hilangnya si pacar ini, si Medi. Nah, di poster itu Adam nih nulis caption, untuk siapapun yang baca pesan ini dan pernah melihat Medi, tolong hubungi polisi atau tolong hubungi aku, bantu aku menemukan ibu dari anak-anakku yang menghilang, kata si Adam. Tapi itulah, Wak, setelah dicari sama polisi, dicari sama Adam dan juga keluarga besarnya Medi, Medi masih belum juga ditemukan. Nah, terus di tanggal 2 April 2023, Wak, atau 2 hari setelah Medi ini menghilang, Megan, kakaknya Medi, masih ingat kalian kan? Dia ini semakin dihantui lagi sama perasaan khawatir, Wak. Lalu entah dia dapat ide dari mana, pas dia baru selesai mandi, si Megan ini kepikiran untuk ngebuat video TikTok dan juga ngebikin video terkait hilangnya adeknya. Nah, di video itu si Megan ngomong, halo semuanya, tolonglah tolongin aku, adekku yang bernama Madeline hilang. Kalau kalian lihat adek aku yang kayak gini-gini nih, tolong kabari aku lah ya, kata dia kayak gitu. Nah, tanpa diduga waktu dia posting video itu langsung FYP, langsung viral dan dia langsung mendapatkan 2 juta view. Dan seiring dengan viralnya video itu, orang-orang di Amerika dan juga di dunia maya pun bergotong royong lah juga nih untuk mencari Medi. Dan hebatnya lagi, viralnya video itu juga mendorong ribuan masyarakat Winona atau tempat tinggalnya si Medi ini terjun langsung, Wak, semua ke lapangan demi bisa mencari keberadaan Medi. Selain masyarakat, Wak, wali kota Winona yang namanya Scott Sherman ini juga terlibat dalam pencarian itu. Bahkan dia sampai naik sepeda loh itu ke hutan-hutan lah si bapak wali kota ini buat nyari warganya atau si Medi. Heboh lah, semua pada nyariin si Medi, Wak. Tapi meskipun sudah dicari kemana-mana sama ribuan orang, sak wali kota juga ikutan nih, Wak, ya, Medi belum juga ditemukan. Gak menyerah di situ aja, Megan kakaknya kembali lagi mengupload video di TikTok tentang progres pencarian Medi. Dan sejak saat itu, Wak, hampir setiap hari Megan ini selalu mengupload video TikTok terkait
updateannya gitulah. Semua video yang diposting sama Meghan ini langsung viral dan langsung juga menarik perhatian pengguna internet lagi. Tapi lagi-lagi upaya itu juga belum membuahkan hasil yang signifikan karena Medi belum juga ketemu. Keberadaan Medi ini masih menjadi misteri. Setelah melakukan berbagai upaya dan ujung-ujungnya juga tidak membuahkan hasil, polisi akhirnya kembali lagi menanyai orang-orang terdekatnya Medi, mulai dari bapaknya, ibunya, kakaknya, teman-temannya, semua ditanyain lah itu sama polisi kan. Nah, pas nanyain orang-orang terdekat di sini polisi menemukan sebuah fakta yang cukup mengejutkan tentang kehidupan asmara Medi yang akhirnya menjadi titik terang dari kasus ini. Nah, jadi setelah menginterogasi keluarga dan juga kawan-kawan terkait si Medi, polisi mendapatkan informasi baru terkait kehidupan asmaranya Medi atau kehidupan percintaannya dia. Di mana dari keterangan itu akhirnya terungkap bahwa si Adam nih, pasangannya si Medi ini ternyata tidak sebaik yang kelihatannya. Ya, jadi waktu itu David atau bapaknya si Medi ini sempat cerita ke polisi bahwa Adam ini Pak sering memperlakukan anak saya kurang baik. Adam ini sering kedapatan ngebentak Medi, ngenyuekin Medi, dan juga kalau diperhatikan lagi nih Pak ya, gerak-gerik Adam ini terlihat macam orang yang nggak sayang gitu sama si Medi. Dan selain itu juga mama tirinya Medi yang bernama Katie juga memberikan keterangan yang sama. Dan FYI waktu itu David bapaknya si Medi ini udah cerai sama Krista mamanya dan dia nikah lagi lah sama ibu Katie ini. Nah, di situ tante Katie ini cerita kalau Adam ini jarang ngebantuin Medi ngurusin anak-anak mereka yang kecil-kecil berdua tuh. Bahkan suatu hari Medi ini pernah nangis gara-gara dia kecapean, dia harus bekerja dan juga dia harus ngurusin anak sampai nangis dia. Tapi waktu ngeliat si Medi ini nangis, ya udah Adam cuma diam aja, macam dia nggak peduli sama kesulitannya si Medi. Nggak cukup sampai di situ juga, kawan dekatnya Medi yang lain yang namanya Haley juga menceritakan tentang perlakuan buruknya Adam kepada si Medi. Ceritanya waktu itu si Haley dan juga si Medi ini lagi asik lah ngobrol gitu kan, sambil video call. Dan pas dia lagi asik ngobrol ini, Haley nggak sengaja dengar suaranya Adam. Adam teriak, "Hei Medi, ngapa rumah ini kok berantakan, nggak kau beresin ya?" kata si Adam. Nah, dengar itu Medi yang lagi video call ini bilang, "Ya nggak tahu aku, makanya aku bantulah aku beres-beres." Kata siapa? Kata si Medi. Dengar itu si Adam langsung datang ke si Medi kan. Pak, ditamparnya si Medi nampak sama si Haley. Nah, selain sering bersikap kasar, Haley ini juga cerita sama polisi kalau Medi ini pernah curhat mau dibunuh sama si Adam. Jadi ceritanya waktu itu Adam sama Medi ini lagi bertengkar lah karena masalah sepele. Nah, lalu di tengah pertengkaran itu Adam nih tiba-tiba dicengkramnya lehernya si Medi. Dia ngomong kayak gini, "Kalau kau berani kau macam-macam sama aku, kujamin nasib kau berakhir kayak Gabby Petito," ya katanya. Gabby Petito masih ingat dengan? Yang belum tahu ya, Gabby Petito itu adalah itu selebgram yang tewas dihabisi pacarnya. Dia ngomong kayak gitu, kok macam Gabby Petito kok nanti aku buat ya gitu. Dia gituin aku ceritalah siapa ini kan Medi ke si Haley. Haley pun langsung, "Udahlah kau putus aja lah sama dia. Dia udah berani ngancam kayak gitu loh. Harusnya waktu dia ngancam nih kau udah harus lapor ke polisi. Jangan kau diam-diam aja Medi," kata si Haley. Tapi sayangnya saran itu ditolak sama si Medi. Gegara apa? Gegara Medi ini nggak tega kalau sampai si Adam ini harus dipenjara. Karena Adam ini kan bapak dari kedua anak aku katanya. Dan selain mendapatkan informasi tentang perilaku buruknya Adam, polisi juga menemukan fakta lain yang tidak kalah mengejutkan, di mana sebelum dinyatakan menghilang, Medi ini ternyata sempat menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang bernama Spencer Sullivan. Setelah dicari tahu lebih lanjut, si Spencer ini kawan kampusnya Medi waktu kuliah dulu. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, mereka ini balik lagi berkomunikasi setelah bertemu di sebuah aplikasi kencan kayak gitulah. Siap Medi pun main aplikasi kencan. Nah, semakin hari komunikasi itu pun semakin intens lagi, dan puncaknya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan secara diam-diam di belakang. Adam Spencer nih tahu kalau misalnya si Medi ini udah pacaran sama si Adam, punya anak pula dari Adam. Mungkin karena juga nggak tahan sama sikapnya si Adam kan, akhirnya udah mereka menjalin hubungan lah gitu diam-diam. Nah, dengan adanya fakta-fakta itu di titik ini polisi pun mencurigai ada dua terduga pelaku di balik hilangnya Medi. Terduga pertama Adam lah ya kan, dia jelas-jelas tuh sikapnya kasar juga abusive juga. Terus yang kedua atau terduga kedua adalah Spencer, selingkuhannya si Medi ini. Nah, untuk membuktikan dugaan itu, polisi pun segera langsung menemui Spencer untuk dimintai keterangan. Nah, ketika diinterogasi, Spencer ini mengaku kalau di hari si Medi itu menghilang, saya ini lagi kerja Pak, saya nggak ketemu sama Medi sama sekali katanya. Dan setelah diperiksa lagi sama polisi, keterangan Spencer ini ternyata bisa dibuktikan. Polisi mendapatkan rekaman CCTV yang mengkonfirmasi kalau di hari si Medi ini menghilang, Spencer memang lagi ada di kantor, lagi bekerja dan nggak pergi kemana-mana. Ya, nah karena alibinya Spencer ini bisa divalidasi, polisi pun akhirnya mencoret Spencer dari daftar tersangka. Alhasil di
Di titik ini kecurigaan polisi hanya mengerucut pada satu orang, yaitu Adam. Kecurigaan polisi ini makin kuat lagi setelah Spencer bilang kalau beberapa hari sebelum menghilang Pak, Medi itu mengaku dia sudah mengungkap hubungan gelap dia sama saya Pak ke si Adam. Dan dia juga bilang kalau dia mau pisah sama si Adam. Maggie bilang kayak gini, Dam, aku udah gak kuat lagi sama sikap kasar kamu. Sekarang aku udah punya laki-laki baik yang lebih bisa ngertiin aku, kata Medi. Pak Medi cerita sama saya kayak gitu. Nah, hal itulah yang membuat polisi menduga bahwa kemungkinan Adam ini sengaja menghilangkan nyawanya si Medi gara-gara tadi motifnya cemburu. Dan untuk memperkuat dugaan itu, polisi kembali lagi mencari bukti terkait keterlibatan Adam. Nah, dari penyelidikan itu barulah polisi menemukan rekaman CCTV yang membuktikan kalau ada sebuah fakta yang tidak sesuai dengan keterangan pertamanya si Adam, Wak. Jadi Wak, ketika diinterogasi polisi, Adam kan bilang kalau di hari hilangnya si Medi, dia nyampe ke rumah jam berapa? 10:30 siang ya kan, 10:30 siang. Ya kan? Tapi rekaman CCTV yang didapat sama polisi membuktikan bahwa Adam baru nyampe rumah jam 10:30 siang, Wak. Bukan 10:30 siang. Nah, hal ini membuktikan kalau keterangannya si Adam pertama palsu, bohong. Kok nggak nyampe jam 10:30? Kok nyampe jam 10:30? Disitulah polisi jadi mikir, ini kemana Adam pergi gini selama 3 jam itu? 10:30, 12, 11:30, 11:30, 3 jam. Ada jeda 3 jam kan? Ini kemana kau? Jangan-jangan waktu jeda ini kau pakai untuk ngabisin si Medi nih. Sebenarnya sama sini polisi tuh udah yakin kali Wak kalau Adam inilah pelakunya. Tapi gara-gara nggak ada bukti yang lebih legit lagi, cuman CCTV yang ngerekam pergerakan Adam waktu balik ke rumah aja, mereka pun belum bisa menetapkan si Adam ini sebagai tersangka, ya kan? Nah, nggak nyerah di situ, polisi pun terus lagi berusaha mengumpulkan petunjuk-petunjuk lagi, dan kali ini mereka juga mengecek jejak digital di HP-nya si Medi. Nah, dari pemeriksaan jejak digital yang sangat-sangat rumit dan juga alot ini Wak, singkatnya polisi akhirnya berhasil menemukan Medi di hutan Fillmore County, Minnesota dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Kami nggak nemuin memang informasi gimana caranya polisi itu bisa tahu jasadnya Medi di situ. Tapi yang jelas Medi waktu udah ditemukan dia sudah meninggal dunia. Dan yang lebih kasihannya lagi Wak, pada saat sudah ditemukan ini jasad Medi sudah dalam kondisi yang membusuk, terbungkus spray. Yang kedua ujung spray itu dilakban sama si pelaku ini. Nah, penemuan itulah yang membuat polisi yakin kalau Adam lah pelaku di balik penghilangan nyawa si Medi berdasarkan 2 fakta yang polisi temukan di TKP di tempat si Medi ditemukan. Fakta pertama, spray yang dipakai untuk membungkus jasadnya Medi adalah spray dari rumah yang Medi dan Adam tinggali, Wak. Itu spray mereka. Lalu fakta yang kedua, hutan tempat jasadnya Medi ditemukan ternyata tidak jauh dari rumah orang tuanya si Adam. Dan kalau kalian mau ke hutan itu, Wak, orang-orang ini, kalian ini harus ngelewatin Highway 43 tadi. Jalan tol yang tempat Adam putar balik tadi itu loh, harus lewat situ. Nah, hal inilah yang menjawab kecurigaan polisi terkait jeda waktu yang tidak sesuai dengan keterangannya si Adam, di mana dalam jeda 3 jam itu besar kemungkinan di jangka waktu itulah Adam ini sedang membuang jasadnya Medi. Nah, dengan ditemukan fakta-fakta itu pada bulan Oktober 2023, polisi pun akhirnya resmi menetapkan Adam sebagai tersangka pembunuhan Medi dengan motif cemburu dan juga kekerasan dalam rumah. Bukan dalam rumah tangga, kekerasan dalam hubungan lah gitu, kekerasan dalam hubungan. Nah, nggak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Wak, Adam pun dijadwalkan menjalani sidang pendahuluan di pengadilan. Dan FYI, Wak, sidang pendahuluan ini adalah sidang untuk memeriksa beberapa hal terkait barang-barang ataupun juga saksi-saksi. Nah, di sidang ini pelaku, saksi ataupun juga kuasa hukum boleh tuh mengklarifikasi informasi kepada hakim dan juga jaksa ya. Jadi masih sidang pendahuluan. Nah, di persidangan itu kuasa hukumnya Adam mengklaim kalau Adam nih nggak bersalah, Bapak. Dia nggak mungkin nyakiti wanita yang sudah melahirkan 2 anaknya, itu nggak mungkin. Dan selain itu kuasa hukum Adam ini juga bilang kalau pernyataan Adam tentang Gabby Petito itu cuma bercanda ya tuh Pak, namanya juga anak muda ya kan. Adam pun mungkin juga lagi emosi, nggak ada maksud apa-apa gitu, bukan bermaksud untuk mengancam Medi Pak, kata kuasa hukumnya. Dan nggak cuma itu aja Wak, keluarganya Adam juga memaksa pihak berwenang ini untuk kembali memeriksa Spencer atau selingkuhannya Medi. Mereka ngomong, Adam ini nggak salah loh Pak, anak kami nggak salah, harusnya kalian periksa lagi tuh Spencer loh, kalian periksa dia lebih dalam lagi, kayak dia tuh pelakunya bukan Adam, kata mereka kayak gitu. Tapi karena semua barang bukti yang ditemukan sama polisi malah mengarah sama si Adam, Wak. Alhasil pada saat sidang pembacaan dakwaan atau setelah sidang pendahuluan dan lain-lain, Wak, hakim pun memvonis Adam bersalah dan menjatuhi Adam hukuman seumur hidup penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Selesai.
Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa Maddie Kingsbury. Sebuah kasus yang betul-betul sedih dan juga miris. Maddie yang sempat hilang selama 2 bulan ternyata sudah dihabisi sama pasangannya sendiri. Aku nggak ngebayang sih gimana perasaan keluarga si Maddie ya. Perasaan kawan-kawan Maddie itu kayak gimana? Astagfirullahaladzim. Hailey lah si Hailey. Dia kan udah tahu red flagnya si Adam kan. Dia pun sudah berusaha mengingatkan si Maddie. Udah laporin ke polisi, tinggalin si Adam. Nggak mau si Maddie. Kalau aja waktu itu Maddie ini mau ngelaporin Adam, ngikutin apa kata si Hailey, Wak. Atau minimal ninggalin si Adam lah. Besar kemungkinan ya kan nasibnya Maddie ini nggak akan berakhir setragis ini. Tapi macam mana lagi dia jalan takdirnya pula kayak gitu ya kan. Dan juga nih, meskipun perselingkuhan antara Maddie dan Spencer adalah suatu kesalahan, dari kisah ini kita jadi tahu kalau kekerasan dalam hubungan apapun tidak bisa dibenarkan, apapun alasannya juga. Kekerasan nggak boleh. Kasus ini menjadi bukti bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berakibat atau bisa berakhir fatal, dan tidak menutup kemungkinan korban juga berakhir dengan meregang nyawa di tangan pasangan masing-masing. Dan kalau misalnya ada di antara kalian yang mengalami peristiwa serupa, punya pasangan kasar, bahkan pernah melakukan apa, kekerasan fisik nih, mau verbal mau fisik, Wak, jangan takut untuk minta bantuan ke orang terdekat atau langsung lapor polisi. Ya, semoga kasus ini menjadi reminder kita semua, dan semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini nih, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.